Tahun ini industri otomotif bakal menghadapi banyak tantangan ya. Berbagai kebijakan berpotensi menahan pembelian kendaraan baru. Ditambah lagi di tahun politik ini akan terjadi pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan artinya akan ada fokus dan kebijakan yang juga bergeser. Meskipun masing-masing paslon sudah mengemukakan gagasannya baik lewat visi misi, debat KPU maupun kesempatan lainnya. Namun tetap aja pemirsa, regulasi seperti apa yang akan diterapkan di lapangan, ia masih lihat dulu siapa presiden terpilihnya. Mari kita simak ulasannya dalam menilik isu otomotif di tahun politik. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, tantangan yang pertama adalah di mana kebijakan pajak progresif baik di DKI Jakarta dan juga sejumlah daerah lainnya ini mulai berlaku. Kemudian tantangan yang kedua adalah rencana pemerintah untuk menaikkan pajak kendaraan konvensional. Tantangan yang ketiga adalah faktor pemilu, di mana seperti biasa begitu ya, pada saat pemilu biasanya orang menahan konsumsi pembelian kendaraan baru dan faktor dinamika ekonomi global ini juga biasanya berpengaruh. Kemudian selain itu tantangan selanjutnya adalah di mana kenaikan tingkat suku bunga pada bulan September ini juga telah mengangkat suku bunga kredit yang berujung kepada penurunan penjualan. Nah, sejumlah tantangan ini pun terbukti terjadi begitu ya. Bahkan selama setahun menjelang tahun politik yaitu di tahun 2023, PT Astra International Tbk mencatatkan penurunan penjualan di tahun 2023 tahun lalu. Grup Astra merealisasikan penjualan mobil yaitu sebanyak 560.717 unit sepanjang tahun 2023. Nah, angka ini sendiri turun 2,35% secara year on year atau kalau dibandingkan dengan penjualan mobil Grup Astra pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yakni 574.198 unit. Meskipun begitu, Astra tetap memegang pangsa paling besar begitu ya yakni sebesar 56%. Nah, meskipun memang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan sejumlah tantangan. Namun, kalau kita lihat kinerja sektor otomotif ini masih cukup positif. Kredit kendaraan bermotor per Oktober 2023 masih tercatat tumbuh 13,3% secara year on year dengan nilai 129 triliun rupiah. Sektor otomotif juga semakin diperkuat dengan adanya yang pertama mulai dari pembebasan pajak impor mobil listrik completely built up atau CBU dan juga pelonggaran target TKDN minimal 40% yang tadinya akan tercapai di tahun 2024 begitu ya dari pemerintah, namun ternyata diubah menjadi tahun 2026. Meskipun memang kebijakan ini cukup kontroversial, namun kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi perusahaan otomotif untuk perlahan-lahan mengembangkan TKDN menjadi minimal 40% dan dapat menurunkan harga mobil listrik dengan adanya insentif bagi CBU impor. Pemerintah juga melonggarkan insentif pajak mobil listrik mulai dari awal tahun ini begitu, awal tahun 2024, di mana peraturan ini memberikan iming-iming pembebasan pajak, kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, hingga pajak kendaraan bermotor atau PKB kepada mobil listrik impor. Nah, pertanyaan selanjutnya pemirsa, seperti apa sih gagasan masing-masing paslon terkait dengan industri otomotif dan juga turunannya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, memang ini adalah gagasan masing-masing paslon terkait dengan mobil listrik begitu ya, di mana Anies Baswedan selaku Capres nomor urut 1 dalam visi misinya menjelaskan akan mengembangkan pusat industri baterai mobil listrik, kemudian penggunaan kendaraan listrik ini juga akan digenjot khususnya melalui transportasi publik. Sementara Prabowo Subianto nomor urut 02 dalam visi misinya mengatakan akan memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini juga akan semakin digencar dengan cara menyediakan charging station dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan nomor urut 03 Ganjar Pranowo selaku Capres ini juga lebih berfokus pada industri nikel begitu ya, agar penggunaan kendaraan listrik dapat lebih masif. Nah, kalau kita lihat dari visi misinya benar ya pemirsa, meskipun standpoint ketiga paslon positif begitu terhadap industri otomotif ramah lingkungan, namun penerapannya nanti ya ketahuannya pas sudah menjabat atau sudah terpilih begitu. Kenapa kebijakan turunannya lah yang menjadi penting? Karena kebijakan-kebijakan tersebutlah yang nantinya akan berpengaruh langsung terhadap industri otomotif itu sendiri, baik di level masyarakat, di level distribusi, produksi, bahkan hingga ke pengelolaan bahan bakunya. Salah satunya adalah yang sering dibahas bahan baku baterai mobil listrik, yaitu nikel, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, potensi pemanfaatan electric vehicle di Indonesia harus diakui begitu ya, masih sangatlah
baik dan juga luas begitu. Baik dari sisi jumlah masyarakatnya maupun dari bahan bakunya itu sendiri. Kalau dari sisi masyarakat lebih dari 270 juta jiwa merupakan target market dari perusahaan EV untuk memasarkan barangnya, nanti juga kita akan lihat begitu angkanya. Apalagi saat ini dengan adanya Ibu Kota Nusantara, penjualan EV diharapkan mengalami peningkatan begitu ya. Dilansir dari ikn.go.id, Direktur Utama Pos Indonesia Faisal Rohmat Jumadi menyampaikan bahwa peluncuran Nusantara Logistics Hub and Services merupakan salah satu bentuk dukungan atas pengembangan infrastruktur di Nusantara. Di mana Faisal juga menyampaikan bahwa nilai investasi keseluruhan untuk kerjasama ini mencapai 350 miliar rupiah. Investasi tersebut akan difokuskan untuk membangun infrastruktur Green Logistics Hub yang didukung oleh teknologi terbaru antara lain delivery robot and drone, advanced robotic sorting machine, dan utilisasi operasional logistik menggunakan electric vehicle. Nah, sementara dari sisi bahan baku, yaitu salah satunya adalah nikel sebagai salah satu bahan dasar utama pembuatan baterai EV, seperti yang sudah sering disebutkan begitu ya, bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21 juta ton atau 22% dari cadangan nikel dunia. Sementara secara jumlah produksinya pada tahun 2022, tercatat komoditas mineral kritis Indonesia termasuk dalam top 3 negara dengan produksi terbesar, yaitu nikel dan juga kobalt. Indonesia memproduksi 49% nikel dunia dan 5% kobalt global. Dan tidak hanya nikel ternyata pemirsa, litium juga menjadi komponen penting dalam pembuatan baterai EV. Potensi litium di Indonesia membuka peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global untuk kendaraan listrik, di mana Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian SDM Muhammad Awaludin mengungkapkan bahwa terdapat temuan potensi litium yang besar di wilayah Bleduku, Jawa Tengah. Saat ini tengah memfokuskan kajian terhadap temuan sumber litium baru di wilayah tersebut. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Muhammad Wafid juga mengungkapkan bahwa potensi litium di Bleduku ini juga mencapai 1000 ppm. Kendati demikian, pihaknya dari Kementerian SDM masih terus menindaklanjuti dan menyelidiki begitu ya, bagaimana potensi keekonomiannya, apakah memang bisa dikembangkan atau tidak. Nah, kenapa litium disebut-sebut menjadi bahan baku yang punya potensi keekonomian? Karena litium sendiri merupakan bahan baku utama baterai mobil listrik atau yang sering disebut dengan baterai litium ferrofosfat atau LFP. Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, LFP ini memang sering dibandingkan begitu ya dengan baterai listrik berbahan baku nikel. Disebut-sebut bahwa raksasa otomotif China yakni Build Your Dreams atau BYD lah yang pertama kali memproduksi baterai listrik LEV yang katanya secara harga atau secara keekonomian memang lebih terjangkau. Bahkan saingan BYD begitu yaitu Tesla ini juga menggunakan baterai LFP. Menurut Tesla, baterai LFP lebih terjangkau dibandingkan dengan sel berbasis nikel dan juga kobalt yang banyak disematkan pada mobil-mobil listrik di Eropa. Baterai LFP digunakan untuk kendaraan kelas standar Tesla, sementara baterai nikel digunakan untuk kelas yang lebih premium begitu. Menurut Tesla sendiri, baterai jenis LFP diakui bisa beradaptasi di berbagai kondisi cuaca. Selain Tesla, raksasa otomotif yang menggunakan baterai besutan BYD adalah Mercedes-Benz dan juga Toyota. Di mana menurut atau berdasarkan data dari Badan Energi Internasional tercatat bahwa penggunaan nikel ini merupakan komponen baterai listrik terbesar dengan pangsa pasar sebesar 60%. Sedangkan penggunaan baterai LFP pada mobil listrik ini hanya sebesar 27% pada tahun 2022. Nah, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan atau membandingkan beberapa keunggulan penggunaan nikel untuk mobil listrik di mana baterai nikel berdensitas energi lebih tinggi. Hal ini berarti mobil listrik yang menggunakan baterai nikel dapat tahan lebih lama karena daya listriknya yang memang lebih tinggi. Menurut Lutfi, nikel lebih energi dense dan bisa muat lebih banyak energi, ukurannya lebih kecil dan juga lebih ringan. Berarti bisa disimpulkan bahwa memang nikel ini mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari LFP. Apalagi kalau benar bahwa Indonesia punya cadangan bahan baku litium yang besar, kemudian nikel juga cukup besar begitu ya, berarti semakin besarlah kemungkinan tercapainya mimpi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik dunia. Bahan bakunya udah berlimpah, pangsa pasarnya pun berlimpah.
Jadi harapannya siapapun presiden yang terpilih nanti begitu ya, kita punya ekspektasi yang besar. Gak hanya berhenti soal regulasi yang pas dan benar dan juga berdampak positif terhadap industri otomotif saja, namun juga punya bargaining power di level global di mata banyak dunia terhadap pengelolaan sumber daya alam negara kita yang punya potensi berlimpah untuk memproduksi baterai kendaraan listrik.